Ya, saya sudah terdengar ya. Sudah, Pak. Oke, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nggak ada yang nyaut ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baru 15 orang ini. Ya, silakan slide-nya. Nah, ada. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang murabahah dan baik bisaman ajil. Baik jual beli bisaman dengan eh, harga atau pembayaran ajilah tertunda begitu ya. Nah, secara bahasa murabahah berasal dari kata ar-ribhu, nah, yang berarti juga an-nama, yaitu tumbuh dan berkembang. Bisa juga al-irbah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, murabahah adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Ya, ini adalah salah satu akad yang paling sering dipakai, gitu ya, paling sering dipakai. Jadi kalau dalam penyaluran dana di bank syariah itu yang paling sering dipakai adalah murabahah ini sama mudorobah. Nah, pokoknya anak ekis itu harus di luar kepala ya, dua ini ya, minimal dua ini. Mudorobah sama murabahah. Jangan sampai ini apa? Kebolak-balik kadang-kadang ya, kalau nggak hafal kebolak-balik. Mudorobah jadi murabahah, murabahah jadi mudorobah begitu ya. Pokoknya dua hal ini minimal harus di luar kepala. Ini penting sekali. Ya, lanjutnya ungkapan yang sering dipakai dalam transaksi murabahah yaitu bila seorang penjual mengatakan saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian. Nah, gitu ya. Harga beli itu maksudnya apa? Maksudnya harganya pas dia kulaan gitu ya. Nah, atau harga perolehan. Yang kedua, bila seorang penjual mengatakan saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian. Nah, misalkan biaya membawa apa hasil pertanian dari sawah ke pasar misalkan atau biaya
eh, apalagi ya, biaya pengemasan misalkan kalau barangnya yang belum jadi begitu kan dikemas dikasih barcode dan lain sebagainya. Yang ketiga, bila seorang penjual mengatakan saya jual dengan roksul mal atau harga pokok. Kalau di akunting biasanya HPP begitu ya, harga pokok penjualan disertai dengan profitnya sekian sekian. Nah, itu ciri khasnya murabahah. Ya gampangnya jual beli biasa begitu ya, yang ada untungnya itu murabahah. Gampangnya. Nanti kalau mudharabah khas soalnya ya. Mudharabah itu khas karena ada sohibul mal, ada mudharib. Tapi nggak tahu itu pertemuan keberapa itu ya. Ya, selanjutnya menurut As-Sawi ungkapan tersebut tergantung pada urf adat kan begitu ya. Bila kebiasaan dalam berdagang di tempat itu menunjukkan bahwa yang dimaksud harga pokok adalah harga beli saja, tidak termasuk biaya yang dikeluarkan, maka ya itu yang dimaksud. Nah, tapi bila urfnya menunjukkan bahwa HPP adalah harga beli ditambah biaya-biaya, maka masuk yang kedua. Menurut As-Sawi, gitu ya. Ya, selanjutnya di samping murabahah dalam fikih muamalah ada 4 jenis jual beli lainnya, yaitu al-musawamah, menjual dengan harga berapapun tanpa melihat harga pokok atau harga perolehan. Ini yang biasa dilakukan ya kan. Biasanya kalau kita ke pasar, apalagi ke super pasar atau supermarket, kan nggak pernah nanya ya ini gulaannya berapa harganya, nggak pernah gitu ya. Terus pasrah gitu ya, oh harganya segini ya segitu belinya. Kedua, jual beli tauliah, menjual dengan harga pokok tanpa tambahan keuntungan. Ini berarti BEP aja ya, break even point saja. Ishtirak sama dengan tauliah, tapi yang dijual itu hanya sebagian objek, tidak keseluruhannya. Yang terakhir, ya, yang terakhir kalau tidak salah ya, wadiah, menjual sama dengan harga pokok, malah dikasih diskon. Wadiah. Ya, selanjutnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapatan yang paling afdol adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Nanti mungkin ada juga dari kalian yang pernah membaca berapa persen dari rezeki itu didapat dari jual beli begitu ya. 90% atau apa itu ya, pernah saya baca juga hadisnya. Tapi nggak cuma jual beli, ada juga hasil karya tangan.
Atau juga bisa diartikan ini adalah pekerjaan profesional gitu ya. Dan jual beli yang mabrur. Jadi tidak hanya haji saja yang mabrur ya. Jual beli juga mabrur. 3 perkara, ini hadis yang lain. Salasun fihi barokah kalau nggak salah ya. Menjual dengan pembayaran tangguh atau kredit, nah, ya kan? Dulu kan sudah pernah saya jelaskan ya, bahwasanya nggak ada masalah sama kredit dalam Islam. Justru diberkahi, gitu ya. Kenapa diberkahi? Karena nggak semua orang mampu beli cash. Apalagi kalau pegawai negeri misalkan, gitu ya. Mau beli mobil, mau nabung ya kena inflasi terus tabungannya kan gitu ya. Bisa-bisanya hanya kredit. Nah, seperti itu ya. Enggak ada masalah dengan kredit selama kan ada selamanya. Selama enggak ada bunganya. Nah, kalau bisa. Sekarang juga banyak sudah kredit 0% itu banyak sekali. 3 perkara dalam keberkahan. Menjual dengan bayaran tangguh atau kredit. Muqaradhah atau mudharabah. Nanti kita bahas pertemuan yang lain. Dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan gandum itu kan bahan pokok begitu ya, biasa untuk makanan sehari-hari. Nah, eh, kalau dicampur dengan tepung itu bisa lebih banyak begitu ya. Ibaratnya kalian punya beras yang bagus dicampur sama beras raskin. Jadi beras raskin ini beras rakyat miskin. Itu biasanya kualitasnya jelek, banyak putunya. Begitu ya. Nah, kalau dicampur untuk keperluan rumah tangga, itu diberkahi ternyata. Nah, menurut Rasulullah kan begitu ya. Kenapa diberkahi? Nggak semua orang bisa makan beras mahal setiap saat. Ya, kalau memang keluarganya banyak, anaknya banyak, beras yang mahal mungkin enak, tapi cuma sedikit dapatnya. Ya kan, kalau dicampur dengan yang kualitas yang kurang bisa dapat lebih banyak, walaupun nah ini ada garis bawahnya ya, untuk keperluan rumah tangga, bukan bukan untuk dijual, bukan untuk dijual. Kenapa kok nggak boleh dijual? Karena kalau dijual nanti jadinya horor, kan begitu ya. Jadinya horor. Kenapa kok horor? Karena mencampur dua hal itu. Nah, kalau misalkan dijual kan orang bingung. Ini yang beras bagusnya berapa persen, yang jeleknya berapa persen. Terus nggak tahu, pokoknya diaduk. Nah, orang nggak bisa, nggak boleh dijual. Tapi kalau untuk keperluan pribadi, silahkan, nggak masalah. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad akan hijrah, Abu Bakar membeli 2 ekor keledai. Keledai itu kuda seperti kuda tapi kecil gitu ya. Kalau belum tahu main ke Bonbin nanti ya. Lalu Rasulullah berkata, jual kepada saya salah satunya. Kan punya 2. Sayyidina Abu Bakar punya 2. Rasulullah minta 1. Abu Bakar menjawab, salah satunya jadi milik Anda tanpa kompensasi apapun. Nah, maksudnya dia ngasih gratis gitu ya.
ambil aja ya Rasul gitu kan. Tapi Rasulullah bersabda, kalau tanpa ada harga saya tidak mau. Ternyata Rasulullah pengennya jual beli begitu ya, nggak dikasih gratis. Saya beli, jangan gratisan gitu ya. Nah itu, ini salah satu dasar mudorobah. Salah, murabahah. Jadi saya sendiri yang salah ya. Oke, next. Riwayat Ibnu Mas'ud menyebutkan boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan 1 atau 2 dirham untuk 10 dirham harga pokok. Oh, luar biasa ya. Luar biasa ini ya, keuntungannya besar ini. Apa? 10 sampai 20% keuntungannya ya. Nah, cukup besar. Nah, kalau nanti kita pelajari secara umum, para ulama itu ada beberapa ulama yang ini memberi limit batasan profit. Nah, begitu ya. Nah, seperti ini tadi, misalkan ada yang mendasari pada hadis ini kemudian mengatakan bahwa ya batasnya itu 20% yang namanya profit. Tetapi nanti akan ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sebetulnya nggak pernah ada itu Rasulullah memfatwakan atau mengatakan bahwa profit maksimal itu segini segini segitu itu nggak pernah ada. Jadi nggak masalah mau ambil 100%, 200% itu silakan. Asal konteksnya jual beli ya, bukan riba. Nah, justru itulah kelebihannya jual beli. Dan ahalallahul al-bai' wa harama riba begitu ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kan nanti ada juga, ini enggak apa-apa ya, lebar sedikit. Lelang. Nah, Rasulullah juga pernah melakukan lelang. Nah, yang namanya lelang itu harganya pasti enggak harga pasar. Bisa gila-gilaan yang namanya lelang itu. Misalkan lelang eh, lipstiknya Lady Gaga. Wah, itu pasti harganya ya enggak kayak lipstik biasa. Dan itu boleh oleh Rasulullah. Rasulullah boleh pernah mencontohkan melelang sesuatu ya. Kayaknya sudah pernah dipelajari ini ya di pengantar fikih muamalah mungkin ya atau apa pelajaran yang lain tentang lelang itu ya. Jadi begitu. Kalau saya sih lebih sepakat pendapat yang tadi ya bahwa nggak ada batasan dalam pengambilan keuntungan. Silakan begitu ya. Kalau kalian pernah bisnis garment tekstil atau jual baju, oh itu untungnya kan ini ya besar begitu ya sampai 100% segala itu biasanya. Nah, kakak saya itu ada yang bisa menjahit begitu ya. Nah, karena dia bisa menjahit, tahu harga bahan itu berapa, jadi dia setiap ke toko baju itu nggak pernah mau beli. Karena dia tahu ini harganya segini ini awalnya. Sampai sini kok jadi segini, jadi dia ini
ilfil begitu ya. Wah, saya juga bisa bikin sendiri ya begitu. Jadi dia eh, ini, nggak pernah mau beli baju kecuali yang nggak sempat bikin gitu ya, karena dia bisa menjahit. Nah, nggak masalah tapi mengambil keuntungan maksimal. Kenapa? Karena kalau jualan baju itu kadang-kadang musiman begitu ya, musim Idul Fitri mau Lebaran, wah laku keras. Begitu enggak habis puasanya, Lebarannya habis, sepi itu biasanya toko baju. Jadi dia mengambil keuntungan yang agak besar biar dia bisa tetap hidup di saat tokonya sepi begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ijma, ya toh, kesepakatan ulama. Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih menyatakan, nah, kalian sudah dapat pelajaran, belum ya? Kaidah hukum, belum ya? Kaidah hukum ekonomi Islam. Kemarin tuh saya ngejar angkatan berapa ya? 18 berarti. Ya, 19 berarti. Kaidah hukum ekonomi Islam itu kalian harus menghafalkan sekitar 30 kaidah gitu ya. Salah satunya ini kaidah ini. Nah, begitu ya. Eh apa bahasa Arab itu ya? Al aslu fil asya al ibahah hatta yadulud dalil ala tahrimiha. Nah, gitu ya. Ini baru satu kaidah. Nanti kalian menghafalkan 30 kaidah yang lain. Jangan khawatir ya. Insya Allah pinter ya. Nah, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi muamalah itu berbanding terbalik dengan ibadah. Kalau ibadah semua tidak boleh kecuali yang diajarkan atau disunahkan atau diwajibkan. Nggak boleh. Ibadah nggak boleh. Jadi nggak boleh membuat-buat ibadah itu. Misalkan saya itu kalau subuh seger. Salat subuh itu kok cuma 2 rakaat ya. Padahal saya semangat sekali. Terus hari ini saya sholat subuh 5 rakaat sajalah. Nah, nggak boleh. Karena ibadah. Ibadah itu semuanya tidak boleh kecuali yang disuruh. Kalau muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Ya sudah kita bahas kemarin tuh ya. Jual beli yang terlarang. Nah, itu. Yang lainnya boleh silahkan. Nah, selama tidak maghrib kan begitu ya. Tidak maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya, dikutip oleh Karim bahwa para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya langsung dan biaya-biaya yang tidak langsung, namun berikan nilai tambah pada barang itu. Misalkan apa biaya langsung? Biaya langsung ya biaya bahannya misalkan. Biaya bahan, kemudian
eh, biaya transportasi misalkan. Kalau biaya tidak langsung apa? Biaya tidak langsung misalkan eh, biaya iklan, nah, atau biaya bayar retribusi masuk pasar, bukan tidak langsung ya. Nah, selanjutnya kalau Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri, karena komponen ini masuk ke keuntungan. Begitu pula biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Nah, misalkan biaya pijet setelah angkuti barang, nah nggak boleh dimasukkan komponen biaya. Menurut Syafi'i. Next, Hanafi memperbolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul secara umum, tetapi tidak membolehkan biaya yang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Misalkan apa ya misalkan ya semestinya dikerjakan oleh si penjual. Misalkan ya seperti Syafi'i tadi ya, biaya tenaga kerja, misalkan biaya dia eh, bayari orang, nah gitu ya. Memang harusnya itu tanggungannya penjual, nah, misalkan. Next, kalau Hambali semua biaya langsung maupun enggak langsung bisa dibebankan selama biaya itu dibayarkan kepada pihak ketiga dan menambah nilai barang yang dijual. Nah, kalau menurut Hambali, kalau kita minta bantuan orang lain atau pihak ketiga, misalkan untuk menyelesaikan proyek kita, itu boleh dimasukkan biaya kosnya ke harga jual. Nah, menurut Hambali. Ya, lanjutnya dari berbagai pendapat di atas disimpulkan bahwa keempat mazhab memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pihak ketiga. Yang kedua, keempat mazhab sepakat tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual atau biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Ya begitu ya, menurut penulis ini ya. Biaya yang semestinya dilakukan penjual tidak boleh masuk dalam komponen biaya. Tadi menurut siapa tadi ya? Salah satu mazhab tadi kan bilang itu sudah masuk ke komponen profit. Ya, selanjutnya keempat mazhab juga memperbolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pada pihak ketiga. Nah, sama kayak tadi ya. Bila pekerjaan itu harus dilakukan si penjual, mazhab Maliki tidak boleh. Kalau ketiga mazhab lainnya boleh. Keempat mazhab sepakat tidak memperbolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang. Ya, kayak tadi kan ya.
ongkos pijat, nggak menambah nilai barang, nggak boleh. Atau misalkan biaya bensin setelah capek jualan untuk jalan-jalan, ya nggak masuk. Nah, kan gitu ya. Next, uang muka atau dalam fatwa DSN digunakan istilah kurbun. Nah, ini kayaknya sudah kita bahas ya kemarin ya. Dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan untuk membeli. Bila si penjual sudah membeli barang pesanan, sedangkan membatalkannya, maka uang muka untuk menutup kerugian. Bila uang muka lebih kecil dari jumlah kerugian, maka dapat diminta kekurangannya. Bila kelebihan, maka penjual harus mengembalikan pada pembeli yang kasih uang muka tadi. Ya, next. Macam-macam penerapannya kan begitu ya. Di apa? Di lembaga keuangan atau bank gitu ya. Yang pertama, murabahah modal kerja. Tujuannya apa? Membeli barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja untuk operasi sehari-hari. Penerapan ini membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang diperjualbelikan banyak jenisnya, sehingga dikhawatirkan kesulitan menentukan harga pokok masing-masing barang. Misalkan apa barang modal ini? Misalkan kalian mendirikan usaha rental mobil. Nah, barang modalnya apa? Ya mobil, kan begitu ya. Usaha percetakan, barang modalnya apa? Ya mesin cetak. Nah, selanjutnya, yang kedua, murabahah investasi. Yaitu pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk membeli barang modal yang, kalau tadi kan barang modal operasional sehari-hari, yang ini barang modal yang untuk rehabilitasi, perluasan atau proyek baru. Misalkan usaha rental kan tadi sudah punya mobilnya, ini mau bikin garasi, nah misalkan bikin garasi yang besar, nah itu investasi. Ya, lanjutnya murabahah konsumsi. Pembiayaan perorangan untuk tujuan non bisnis. Nah, ini ya. Misalkan untuk beli rumah, terus apa lagi nih ya? Beli mobil, tapi pribadi ya, bukan untuk ini, bukan untuk bisnis. Terus biasanya digunakan untuk biaya pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama. Barang tahan lama ya, jadi jarang orang datang ke bank untuk saya mau beli makanan nggak punya uang, kredit boleh ya, nggak ada ya. Konsumsi yang barang tahan lama biasanya ya, jaminannya biasanya berwujud objek yang dibiayai atau tanah atau bangunan tempat tinggal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya objek yang akan dibiayai itu jadi jaminannya, misalkan bang saya mau beli mobil, nggak punya uang, tak kredit ya, minta bantuan. Nah, jadi banknya yang beli mobil.
banknya yang beli mobil, kemudian mobilnya itu menjadi barang jaminan. Gimana caranya? Kan mau dipakai orangnya, ya bisa. BPKB-nya ditahan. Nah, kan gitu ya. BPKB-nya ditahan, yang dipegang eh, orang yang kredit itu STNK-nya saja. Nah, nanti setelah lunas baru BPKB-nya diberikan. Atau bisa juga, misalkan saya mau ini beli mobil tapi ininya jaminannya ini saja rumah saya. Nah, misalkan gitu ya. Jaminannya rumah. Nah, misalkan bisa. Ya, lanjutnya kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murabahah. Antara lain, ia harus digunakan untuk barang yang halal, jelas ya. Biaya aktual dari barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli. Nah, gitu ya. Terus harus ada kesepakatan atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan dan margin keuntungan. Nanti biasanya kalian akan eh, baca itu di artikel-artikel ilmiah atau deskripsi itu ada bagaimana caranya menghitung margin murabahah. Nah, di bank ini gimana, di bank ini gimana, itu ada diteliti itu biasanya ya. Jika ada perselisihan atas HPP, pembeli punya hak untuk menghentikan dan batal perjanjiannya. Oke, selanjutnya 5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian dengan pihak pertama harus sah menurut syariat Islam. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan tadi kan, murabahah memegang kedudukan kunci nomor 2 setelah bagi hasil atau mudorobah. Nah, begitu ya dalam bank Islam. Jadi kalau penyaluran dana kepada masyarakat, kalau kalian nabung itu kan bukan penyaluran dana ya, itu penghimpunan dana. Tapi untuk penyaluran dana itu biasanya akad yang dipakai murabahah sama mudorobah. Murabahah dipakai kalau butuh barang-barang itu ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan dulu ya. Ada prinsipnya transaksi dalam Islam itu yang boleh atau yang aman, uang jadi barang atau barang jadi uang. Ketika uang jadi uang, maka biasanya ada ribanya. Ketika barang jadi barang, itu juga harus hati-hati karena bisa juga ada ribanya, ada horornya. Paling aman uang jadi barang atau barang jadi uang. Nah, merubah ini harus ada barangnya. Kalau kalian pinjam uang, terus apa namanya, baik lagi jadi uang, saya pinjam uang mau beli mobil. Nah, terus kalian menyicilnya dikit-dikit, itu enggak jadi murabahah. Jadi idealnya memang si bank itu tidak hanya memberikan uang, tapi membelikan sendiri. Apa yang dibutuhkan nasabah. Jadi saya butuh mobil nih bang. Oh iya, saya belikan mobil. Nah, jadi ada faktor kerjanya. Gak cuma diam duduk saja di bank. Kalau cuma begitu, eh,
sama aja duit balik duit. Nah, kan begitu ya. Padahal kan harus ada barangnya. Walaupun begitu ya. Ada beberapa ulama yang menggunakan prinsip wakalah gitu ya. Memang harusnya yang membeli mobilnya itu pihak bank, tetapi diwakilkan kepada siapa namanya? Diwakilkan kepada nasabahnya sendiri untuk beli mobil sendiri. Nah, ada yang berpendapat begitu, tapi kalau yang pendapatnya agak keras, agak frontal, nah itu pokoknya bank yang harus mencarikan barang. Sehingga kalau idealismenya seperti ini, nggak ada itu bank itu ya. Nah, bank itu lama-lama musnah. Kenapa? Karena akhirnya dia menyediakan seluruh barang-barang yang dibutuhkan nasabahnya. Banknya nggak jadi bank, banknya jadi toko. Nah, karena dia menjual barang. Nah, seperti itu. Ada yang berpendapat begitu ya. Memang idealnya begitu ya. Idealnya nggak cuma uang balik uang, tetapi bekerja juga banknya gitu ya, mencarikan barang. Nah, kita lanjutkan. Perbedaan pendapat. Keempat mazhab sepakat untuk tidak membolehkan pembebanan. Loh, ini bukannya sudah ya? Oh, sik. Sudah kayaknya. Iya, lanjut aja, lanjut. Slide selanjutnya aja. Update. Pembagian jual beli dilihat dari objek barang yang mana tadi ya? Kayaknya kebablasan nih. Lihat dari objek barang tadi. Nah, dilihat dari objek barang yang diperjualbelikan. Ada 4 macam. Baik al-mutlak, tukar menukar benda dengan uang. Baik salam, tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau pesan atau biasanya biar gampang diingat baik salam itu kayak jual beli online gitu ya, pesan. Sorf ini apa, tukar menukar pakai mata uang dengan mata uang yang lainnya. Bentuk jual beli ini punya syarat. Satu, serah terima sebelum pisah badan. Yang kedua, jenisnya sama. Yang ketiga, tidak ada khiyar syarat. Yang keempat, penyerahannya nggak boleh ditunda. Kenapa? Karena kalau sorf kan setiap saat bisa berubah harga ininya, kursnya kan begitu ya, kursnya bisa berubah. Nggak ada khiyar syarat. Kenapa? Nah, nanti kalau ada khiyarnya malah nggak karu-karuan. Misalkan saya kemarin beli dolar segini di sini, nah sekarang dolar kok nilainya anjlok. Tolong ini harganya didiskon kok begitu. Nah, belinya kapan mas? Minggu kemarin. Wah ya kacau kalau begitu kan. Jangankan minggu kemarin, di hari yang sama aja bisa berubah kurs dolar itu. Nah, kan begitu ya.
Jadi nggak ada khiarnya dan nggak ada penyerahan yang ditunda. Mukoyodo, mukoyodo, barter, tukar menukar harta dengan harta lain selain emas dan perak. Jual beli ini syaratnya harus sama dalam jumlah kadarnya. Misalkan kurma dengan gandum. Nah, ya, walaupun ada yang memperbolehkan, tetapi buat saya pribadi kalau bisa dihindari kan begitu ya. Barter itu lagi pula sekarang sudah enggak ini ya, sudah tidak lazim atau jarang sekali orang yang melakukan barter. Kayaknya sudah kita bahas juga ini ya minggu kemarin. Ya, lanjut. Pembagian jual beli dilihat dari batasan nilai tukar. Baik, musawamah. Nah, jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal. Ini yang biasanya terjadi di masyarakat. Baik, muzayadah. Penjual memperlihatkan harga pasar, kemudian membeli dengan harga yang lebih tinggi. Baik, al-amanah. Harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan baik al-amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Baik al-amanah terbagi menjadi 3, yaitu ya lanjutnya murabahah, harga asal tambah profit. Tauliyah, enggak untung, enggak rugi, PEP. Wadiah, diskon. Ya, tiga-tiganya termasuk ke jual beli amanah. Ya, selanjutnya pembagian jual beli dilihat dari penyerahan nilai tukar. Baik, munjis as-sama disyaratkan pembayaran secara cash atau baik al-naqd cash. Wajal as-saman, pembayaran kredit. Wajal al-musman berupa dengan salam, berarti pesanan kan begitu ya. Wajal al-iwadain, jual beli utang dengan utang, nggak boleh, nggak boleh ya. Next, pembagian jual beli dilihat dari hukumnya. Baik al-munakid, lawannya baik al-batil. Jual beli yang disyariatkan, lawannya jual beli yang batil atau tidak disyariatkan. Baik sahih melawan baik fasid. Baik yang sah dan yang tidak sah atau rusak. Baik al-nafid lawannya mauquf. Jual beli yang sahih yang dilakukan oleh orang yang cakap, yaitu balik dan berakal. Baik lazim lawannya ghairu lazim. Jual beli yang sahih sempurna dan enggak ada khiyar. Kenapa enggak ada khiyar?
berarti sudah sempurna begitu ya, sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, nggak ada hiarnya, nggak ada keinginan untuk mengembalikan barangnya atau membatalkan transaksi. Disebut juga al-jaiz. Ya, selanjutnya lanjut materi kedua. Baik, bisaman ajib. Disebut juga baik al-taksib, adalah jual beli dengan pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga. Baik, bisaman ajil menjual dengan harga asal ditambah margin profit yang telah disepakati dan, nah ini garis bawahnya, dibayar secara kredit. Nah, baik, di zaman ajil penyediaan barang oleh BMT, pihak nasabah membayar dengan cara mengangsur sebesar pokok tambah profit. Dalam menentukan jumlah keuntungan, BMT berbeda-beda tergantung jangka waktu dan resiko. Resikonya apa? Oh, banyak resikonya. Resikonya bisa nasabahnya gagal bayar atau nunggak bayar atau telat bayar. Nah, banyak sekali resikonya. Ya, lanjut. Definisi tersebut punya 3 pemahaman. Yang pertama, baik al-taksid sama dengan jual beli pada umumnya. Dan termasuk nasiah. Baik nasiah, pembayaran bertempo. Tapi jual beli ini dibatasi secara kredit atau tidak cash. Kemudian baik bisaman ajil, barangnya diserahkan di awal, bayarnya akhir. Kemudian bayarnya dilakukan secara dicicil. Nah, dicicil ya. Next. Muhammad Aqwa Ibrahim berpendapat ada beberapa pedoman dalam memahami baik bisaman ajil. Yang pertama, seorang pedagang menjual barangnya secara kredit dengan ketentuan lebih mahal daripada cash. Nah, kedua, membayar utang dengan cara berangsur-angsur. Ketiga, pembayaran yang diangsur adalah sesuatu yang disyaratkan dengan cicilan tertentu dan waktu tertentu. Biasanya dibatasi juga, kan begitu ya. Waktunya dibatasi, jadi enggak terbatas. Tidak tak terbatas, tidak terus. Ya silakan dicicil mas semampunya. Nah, boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, boleh 15 tahun ya enggak ya. Biasanya disepakati di awal. Ya, selanjutnya hadis riwayat Syuhaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sama kayak yang tadi ya. Nah, 3 hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai atau kredit, mudharabah dan mencampur gandum dengan jawawut. Nah, oke, lanjut.
Pendapat para ulama. Nah, yang pertama boleh menurut jumhur. Menurut jumhur boleh. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali semuanya boleh. Sahabat tabi'in, Zaid bin Ali boleh. Ada juga yang mengharamkan ternyata. Oleh siapa? Zaidiyah. Nah, salah satu sekte dalam Syiah. Ada Ibadiyah. Salah satu sekte dalam Khawarij. Ada Imam Yahya. Ada Al-Jassas Al-Hanafi. Sebagian Syafi'iyah, sebagian Hambali, dan apa ini ya? Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah. Mereka mengharamkan baik di zaman ajil. Ya, lanjut. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan cara pandang mereka dalam memahami hal berikut ini. Yang pertama, tambahan harga dalam baik di zaman ajil. Apakah itu riba atau tidak? Karena bertolak dari pemikiran bahwa riba itu tambahan yang berkenaan dengan waktu. Riba apa tadi? Riba nasiah kan begitu ya. Nah, riba nasiah. Baik di zaman ajil pada umumnya ada harga yang murah dari harga yang mahal. Harga yang murah apa? Kalau cash biasanya lebih murah. Yang mahal kalau kredit bisa 2 kali lipat. Nah, sehingga ini subhat menurut sebagian ulama tadi kan begitu ya. Digolongkan dalam gharar, enggak jelas. Atau bai'atain fi bai'atin. Dua penjualan dalam satu transaksi itu dilarang. Rasulullah pernah melarang itu ya. Jangan dua penjualan dalam satu transaksi. Nah, ini ada yang menafsirkan bahwa itu cash sama kredit. Kalau cash harganya segini, kalau kredit harganya segini. Nah, ini jual beli dua transaksi sekaligus nggak boleh. Nah, menurut mereka begitu. Tetapi kalau yang memperbolehkannya, yang penting kan jelas di akadnya begitu ya. Ini akadnya cash atau kredit. Kalau sudah dipilih kredit, ya sudah berarti apa namanya harga cashnya kan gugur karena sudah pilih kredit. Nah, gitu. Jadi tidak tidak dua jual beli jadi satu lagi kan. Nah, terus itu riba apa enggak? Kan apa ada jangka waktunya itu. Nah, biasanya kalau bedanya yang syariah sama yang enggak syariah, misalkan ini aja lah ya, KPR begitu ya, kredit pemilikan rumah. Itu kalau yang enggak syariah pakai bunga. Nah, pakai bunga sehingga cicilannya setiap bulan itu nggak jelas gitu ya. Kenapa nggak jelas? Karena mengikuti suku bunga Bank Indonesia setiap bulan berubah-ubah. Kalau pas bunganya lagi naik mahal, cicilannya jadi mahal. Kalau pas murah ya jadi murah. Kalau syariah gimana? Fix. Harga rumahnya 100, dijual 150, dicicil 10 tahun ya 150 itu dibagi 10. Fix wes angsurannya segitu. Tidak ada tambahan yang lain. Itu satu. Yang kedua, biasanya kalau yang tidak syariah, kalau telat bayar
bunganya nambah. Nah, kan begitu ya, telat bayar bunganya nambah. Sehingga semakin lama kalau nggak bisa bayar semakin membengkak hutangnya. Nah, kalau dalam syariah gimana? Nggak boleh. Nggak boleh ada sanksi bagi yang telat bayar. Kalaupun ada sanksi, ya itu ya yang saya tahu, kalaupun ada sanksi atau denda atau sanksinya itu untuk sosial, gitu ya, tidak dimakan pihak banknya. Eh, begitu. Ya, kita lanjutkan. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan baik di zaman ajil. Satu, harga barang dengan transaksi baik di zaman ajil dapat ditentukan lebih tinggi daripada yang cash. Tapi kalau sudah sepakat, nggak bisa dirubah lagi. Nah, nggak bisa dirubah lagi ya. Yang kedua, jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilannya disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, kalau nggak bisa bayar tepat waktu, maka bank mencari jalan yang paling bijaksana. Tidak boleh mengenakan sanksi atau repricing. Repricing berarti apa? Karena kamu nggak bisa nyicil atau nggak bisa bayar tepat waktu, harganya saya naikkan. Nah, itu nggak boleh. Nah, next. Kaidah khusus menurut Enan Hidayat. Baik di zaman ajil ya. Yang pertama, harga barang ditentukan dan diketahui penjual dan pembeli jelas. Pembayaran cicilan sudah diketahui kedua belah pihak dan waktunya dibatasi jelas. Ya, kan? Harga semula yang sudah disepakati tidak boleh dinaikkan karena pelunasannya melebihi waktu. Nah, sama kan kayak tadi ya. Tidak boleh ada sanksi. Terus gimana kalau rugi banknya? Nah, itu resiko banknya. Makanya si bank itu sebelum mengucurkan kredit harus tahu kira-kira orangnya ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, selain itu untuk jaga-jaga, biasanya bank meminta jaminan. Yang keempat, hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya untuk pribadi atau dijual sebagai barang dagangan, bukan mengeruk keuntungan dengan cara hilah atau transaksi yang rekayasa, sehingga termasuk jual beli yang dilarang. Transaksi rekayasa. Nah, misalkan gimana? Nanti saja kalian cari sendiri ya. Nah, next. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi dengan cara harga terlalu mahal. Kemudian tambahan harga itu tidak berlebihan. Sama ya kurang lebih ya. Penjualan secara bertempo menjadi sunnah bila tujuannya untuk membantu pembeli. Tidak boleh beri utang tambahan atau bunga bila telat bayar. Ya, lanjut. Ini tadi judulnya apa ya? Nah ini, Bank Islam memiliki produk pembiayaan dengan prinsip profit pengambilan keuntungan yang terdiri atas, nah ini murabahah, ya tahu yang tadi ya, jual beli dengan harga pokok yang disepakati dan margin keuntungan yang disepakati bersama, dibayarkan kemudian hari secara sekaligus.
sekaligus. Bayarnya belakangan tapi sekaligus. Ini menurut siapa tadi ya? Nah, menurut yang penulis yang tadi. Terus lanjut. Lamsam itu sekaligus ya. Baik, bisa menajil. Murabahah juga, tapi nggak sekaligus. Nyicil. Nah, terus lanjut. Salam. Nah, kalau salam ini barangnya tidak di awal, tapi barangnya belakangan. Nah, barangnya belakangan. Baik salam atau gampangnya yang paling gampang diingat jual beli online, begitu ya. Next. Transaksi murabahah adalah kebalikan dari salam. Nah, kenapa? Kalau murabahah kan barangnya duluan, bayarnya belakangan. Kalau salam, bayarnya duluan, barangnya belakangan. Ya, sudah ya. Kayaknya habis ini ya. Ya, benar habis ya. Nah, kan berhubung kita itu 3 SKS ya, waktunya harusnya sampai setengah 10 kan begitu ya. Nah, karena masih ada waktu, kita lanjutkan di WhatsApp grup. Tak kasih tugas, kan ada kelompoknya kan ya, Arcel ya. Ada kelompok-kelompok kan ya. Halo? Ya, ada kan. Nah, eh, berdasarkan tiap-tiap kelompok itu silahkan dicari satu Ya, contoh Pak. jual beli murabahah, implementasinya ya. Ada, Pak. Yang kedua contoh jual beli baik di zaman ajil. Ya toh? Yang ketiga jual beli rekayasa yang tidak diperbolehkan dalam Islam tadi ya. Hailah tadi ya, hailah atau hailah itu kalian cari contohnya. Jelas ya? Tiga pertanyaan tadi gampang lah, tinggal browsing ya, atau kalian diskusi bikin contoh sendiri juga bisa. Nanti di share di grup begitu ya. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ditanyakan di grup ya. Sudah ya, jelas ya. Maaf, Pak Fahrul. Berarti langsung dikerjakan sekarang ya, Pak? Gimana? Langsung dikerjakan sekarang. Ya harusnya kan begitu ya, harusnya sampai jam setengah 10. Tapi ini aja lah fleksibel ya. Saya tunggu hari ini gitu ya. Saya tunggu hari ini kalau bisa nanti masing-masing kelompok mengumpulkan contoh-contoh itu. Gampang. Diketik apa Nggak usah ditulis? di-share di itu aja loh. Di-share di WA grup. Ya, Ya. Pak. Oke, sudah dulu ya. Kita akhiri kelas kita pada hari ini. Lanjutnya kalau ada pertanyaan dan kalau ada pertanyaan dan eh, pengumpulan tugasnya tadi di-share di grup saja, nanti kita bahas bareng-bareng. Begitu, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau ada pertanyaan tanya di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sip, Mo.